Katanya kan banyak sih yang bilang kalau misalnya dan kelautan itu harus bisa renang. Nah, dosenku itu juga bilang kayak gitu, Mbak. Tapi aku tuh tipenya itu bisa renang, tapi kalau nggak dari pilihan yang kedua, soalnya di pilihan pertama itu banyak yang pilihan pertamanya itu kayak FKH, kan hewan. Nah, kalau hewan kan jadi dokter hewan. Kalau di aquaculture itu kalian itu bakal disebut sebagai dokter ikan. Oh, wow. Oke, oke, oke. Di Terus, FKH itu di aquaculture itu FPK itu lahirannya dari FKH Unair sendiri. Jadi kayak pecahannya dari FKH gitu. kembali lagi bersama Mbak Ais. Nah, di video besan bersama Mbak Ais kali ini, kita akan mengundang narasumber dari mahasiswa aquaculture Unair. Namanya Oke. Reta dari Semada dulunya. Nah, untuk yang nonton di video ini pasti nggak boleh ini ya, nggak boleh shock karena anak comel satu ini pastinya bisa membuat kalian betah buat dengerin paparan dia tentang aquaculture UNER. Jadi kita kenalan langsung yuk sama Mareta jurusan aquaculture UNER. Hai Mareta, coba dong dengerin suaramu dulu. Halo Mbak Ais, halo Oke. teman-teman. Nah, kita munculkan Mareta di sini ya. Cang! Hai. Lah kan, udah kelihatan tuh Mareta. Oke. Halo Mbak. Hai, apa kabar kamu? Baik, alhamdulillah. Oke, Re. Ini udah masuk kuliah lagi apa masih libur, Re? Masih libur Mbak sekarang. Masih libur ya? Terus masuknya mulai Ya, kapan? masuknya kayaknya tanggal 28 Februari. 28 Februari. Oke, jadi Reta aku undang kali ini untuk bahas tentang jurusan aquaculture ya, Re. Tapi sebelum itu, Re, aku mau tanya-tanya dulu nih. Tentang kamu dulu masuk kuota senam PTN nggak? Hmm, nggak masuk Mbak. Hmm? Nggak masuk. Nggak masuk ya? Berarti dari awal Iya. kamu udah prepare buat UTBK-nya ya? Iya. Oke, mantep banget tuh udah prepare dari UTBK. Terus ini nggak deh, pas udah mulai tahu bahwa kamu udah mulai prepare dari UTBK, kapan kamu mulai galau tentang milih jurusan? Hmm, dari udah pembukaan LTMPT itu sih Mbak, pengumuman LTMPT. Mm-mm. Kayak daftar itu, terus aslinya sih udah milih, udah ada pilihan gitu Mm. dua. Cuma pas deket-deket itu ada perubahan Mm. yang aku konsul sama Mbak Ais itu. Mm. Ya itu apa ganti jadi LKM sama aquaculture. Terus, jadi Terus ya alhamdulillah sih Mas yang kedua aquaculture. terus pas kamu milih apa ya, kayak galau menentukan jurusan, saat itu ada nggak seseorang yang kamu ajak ngobrol, aku harusnya kemana ya, aku harusnya pilih apa ya, gitu ada nggak? Mbak Ais dong. Aku kan bilang ke Mbak Ais Iya, iya, ingat, ingat. Tapi sampai tadi mungkin maksudnya kamu meyakinkan dengan ini loh, kayak misalnya orang tua setuju apa enggak, terus kamu tanya mungkin ke teman-temanmu, kalian mau ngambil apa, pastinya kan momen-momen bingung toh itu. ya yang aku mau milih perawat terus gak dibolehin sama orang tua itu kayak rasanya bingung banget. Aku belum kenal namanya aquaculture, budidaya perairan, terus kayak aku juga nggak tahu kalau misalnya di UNAR itu ada apa kultur itu kayak apa gitu kan. Terus habis itu aku coba tanya-tanya ke teman-teman, juga searching, juga tanya ke Mbak Ais, terus tanya ke Mbak Winda juga. Terus habis itu aku nemu aquaculture budidaya perairan. Nah, kebetulan juga kan aku suka
air, suka ikan. Ya. Terus habis itu ya udah kepikiran ya. Terus kepikiran kan kayak apa searching juga itu nanti apa prospek kerjanya kayak gimana, terus ngapain aja. Terus di budidaya perairan itu aquaculture itu juga ada apa ya manajemennya. Oh iya. Manajemennya gimana cara ngelola apa terus air, terus ngelola ikan, terus yang lain. Jadinya kayak apa masih ada peluang buat jadi pengusaha gitu. Oh gitu. Terus juga aku bilang ya aku bilang ke orang tua juga orang tua aku juga kan bapak apa senang gitu loh mbak kalau pengusaha gitu kan. Terus udah akhirnya dibolehin soalnya prospek kerjanya juga mendukung jadinya ya udah apa merasa didukung aja kalau milih aquaculture akhirnya ya Ya. milih. Jadinya kayak merasa semakin disupport gitu ya dengan adanya kamu milih aquaculture, terus orang tuanya juga udah oke, dan apalagi kamu nggak boleh milih univ yang ada di luar Surabaya ya? Iya mbak pas itu nggak boleh apa di luar Surabaya. Kenapa katanya? Nah, ya kan gak ada temennya nanti. Oh, nggak ada temennya nanti. Iya, iya. Untungnya Surabaya punya banyak sekali pilihan universitas negeri ya, jadinya nggak perlu kemana-mana, di Surabaya aja oke lah. Yang penting temennya masih ada. Daripada nyari teman baru, bingung lagi, ya kan? Jauh lah. Berarti kamu dari awal udah yakin banget kalau misalnya aku akan suka nih sama aquaculture gitu. Iya mbak. Karena alasannya tadi ya, suka sama air dan suka sama ikan. Perlu kalian tahu ya teman-teman semuanya, Reta itu suka banget sama hewan-hewan. Jadinya setiap hewan yang dia temuin dan dia rasa lucu, biasanya tuh dibawa tuh ke tempat les dan nitip. Jadi tempat les sudah kayak tempat penitipan hewan peliharaan dia karena nggak mau dibawa pulang. Makanya dia udah yakin banget kalau misalnya aku akan cinta sekali dengan aquaculture gitu. Tapi masih banyak yang belum tahu tentang aquaculture UNER. Mungkin kamu bisa nyeritain aquaculture UNER itu seperti apa? Berdasarkan pengalaman kamu menjadi maba aquaculture selama 1 semester aja. Di aquaculture itu dimulai dengan menghafal 100 nama Latin ikan. Yeay, itu adalah harus diapresiasi ya, nama Latin yang sangat susah, terus kamu harus ngafalin dan itu 100. Mantap. Terus, Itu benar-benar itu berhubungan sama satu matkul mbak, satu mata kuliah yang ada di semester 1 itu. Jadinya mau nggak mau juga harus ngafalin 100. Terus akhirnya nama-nama itu disetorin ya? Iya disetorin. Ke Jadi kalau nggak 100 nama Latin ikan itu nggak boleh UAS. setorannya per apa? Per jumlah atau per pertemuan? Per pertemuan itu minimal 10. Oh, per pertemuan minimal 10 ya. Terus apa lagi? Terus habis itu praktikum. Udah ada praktikum? Ya udah mbak, udah ada praktikum. Setiap minggu itu ada praktikumnya. Jadi mulai awal itu kan aku awal-awal banget ya mbak. Itu ada praktikum. Dan itu praktikum di rumah sendirian individu. Terus? Nah, terus habis itu kayak pilih, terus apa nunjukin lelenya itu, kepalanya itu bentuknya apa, mulutnya itu bentuknya apa, terus bentuk ekornya itu apa. Jadi sebelumnya itu gak megang lele, itu kayak duduk gitu. Kamu pegangnya pakai ini enggak? Apa namanya? Glove. Boleh mbak, gak boleh pakai glove. Oh gitu. Iya langsung tweet gitu. Oh gitu ya. Langsung ya. Selain itu apa lagi yang buat praktikum? Apa?
Selain ikan lele ada apa lagi yang buat praktikum? Ikan lele, ikan nila, ikan bandeng itu Mbak. Tapi seringnya sih ikan lele, soalnya kan ikan lele kan udah didapat di Oh, daerah banyak kan ada ikan lele, jadi lebih seringnya ikan lele. jenis praktikumnya itu yang kayak gimana tah? Yang morfologi gitu ya? Ya, Mengamati ciri-ciri luar. yang pertama itu morfologi Mbak, terus habis itu kayak udah masuk ke sistem urinaria, terus genitalia, muskularia, terus apa lagi ya, pencernaan, terus ngeliusnya, perbandingan usus apa ikan lele sama ikan bandeng. Oh gitu. Kayaknya aku Iya, juga nggak tahu deh. iya itu kayak kalau apa usus ikan lele itu kan dia kan apa kayak makannya itu makan semuanya gitu loh Mbak. Jadi dia tuh ususnya lebih pendek. Kalau ikan bandeng itu herbivora, jadi dia itu ususnya lebih panjang. Kayak berapa meter ya? 1 meter lebih gitu. Wow, Jadi kita itu ngitung kayak seru banget. seru banget ya. Itu, Terus di video juga oh, terus itu mata kuliah apa namanya? ikiologi. Oh, ichtiologi. Iya sih. Kemarin pas aku ngeliat silabus anak aquaculture gitu, aku tuh penasaran ichtiologi itu belajar tentang apa. Ternyata modelnya kayak gitu ya. Kita belajar Iya Mbak. morfologi Itu dan yang paling seru sih. yang paling apa? Yang paling seru dari yang paling ribet. Yang paling seru dari yang paling ribet. Oke. Tapi sebelum masuk ke cerita kamu, pengalaman kamu lebih dalam tentang yang udah kamu jalanin selama 1 semester, aku pengen tahu deh. Aquaculture itu bedanya sama perikanan apa? Perikanan yang mana Mbak? Sama sih. Sama ya? Iya, sama. Atau aquaculture itu khusus budidaya ikan, tapi kalau yang perikanan itu lebih ke ini kayak apa itu namanya? Ikan-ikan tangkap gitu. Kalau budidaya perairan sih juga perikanan gitu Mbak. Soalnya ada pengantar ilmu perikanan, terus kayak eh, dasar-dasar aquaculture. Jadi kayak kita nangkep ikannya itu kayak gimana gitu. Jadi sama aja sih menurutku Mbak sama perikanan. Soalnya yang diajarin juga perikanan. Oh gitu. Oke. Hukum, hukum apa ya? Hukum Hukum kebijakan. iya kebijakan perikanan. Itu Hmm. jadi kayak yang nangkep ikannya itu kayak gimana. Jadi ada hukum-hukumnya. Nggak boleh langsung asal comot aja gitu. Asal comot ya. Tapi Betul. berarti itu juga akan ke materi yang ini ya, fishering gitu nggak sih? Kayak yang ngambil ikan secara besar-besaran pakai jala gitu termasuk nggak? Oh iya termasuk Mbak. Oh Itu termasuk. ada kok. Oke. Berarti aquaculture sama perikanan mungkin tidak beda jauh, tapi mungkin ada bagian yang spesifiknya. Kayak misalnya Iya. kekhasannya dari jurusan itu kali ya. Tapi di UNER ada perikanan nggak sih? Di UNER Jurusan itu Fakultas Perikanan dan Kelautan itu ada 2 jurusan. Aquaculture sama THP, Teknik hasil Perikanan. Ya. Jadi teknik kalau hasil perikanan. THP itu kayak pengelolaannya gitu loh Mbak, dijadiin apa, terus apa kayak inovasinya itu jadi ikan itu nggak selalu dijadiin bahan makan, bisa diolah lebih lanjut gitu. Terus juga kemasannya Berarti kayak lebih lebih ke rumit lagi. teknologi yang inovasi, gimana mengolah ikan gitu kali ya. Kalau aquaculture sih kayak dasarnya perikanan, gimana kita cara ngambilnya, gimana kita mengidentifikasi ikan apa yang bisa dijadiin ini itu gitu. Oh gitu.
gitu. Terus kalau misalnya masuk aquaculture, harus punya skill apa sih? Harus punya skill Skill yang nggak terhadap jijian mungkin? Skill yang nggak jijian sama ikan mungkin? pas namanya sih jijian sih Mbak, tapi Oh iya. lama-lama kebiasaan sih. Oh gitu. Berarti Ya, terus aman-aman. katanya kan banyak sih yang bilang kalau misalnya dan kelautan itu harus bisa renang. Nah, dosenku itu juga bilang kayak gitu, Mbak. Tapi aku tuh tipenya itu bisa renang, tapi kalau nggak dalam itu aku nggak bisa. Nah, berhubung ini di laut, ya berarti aku nggak bisa renang kan. Jadi, tapi ya dosenku ada yang bilang, ya kalau skill kalian bisa renang, itu kan apa ya, aman gitu loh Mbak, kalau kalian apa gimana. Tapi juga ada dosen yang bilang, apa kayak masuk perikanan dan kelautan itu gak harus bisa renang gitu. Tapi kan yang penting kan ilmunya gitu. Ya kalau skill renang sih ya Jadi apa sih? jadi poin plus aja kali ya. Jadi kalau misalnya Iya. mau ngelihat biodiversitasnya langsung di laut, jadinya ada kegembiraan tersendiri. Iya, Tapi kalau nggak bisa renang ya nggak apa-apa kan? ya nggak apa-apa. Nanti masuk aja ke tambak atau ke kolam aja kali ya. Harus di laut. Nggak mesti di laut. Jadi nanti lebih ke fokus ke budidaya air tawar aja biar nggak ke laut. Oke. Terus ini tadi kan udah kamu bahas ada mata kuliah yang udah kamu pelajarin selama semester 1. Contohnya tadi ada ichtiologi. Terus ada dasar-dasar aquaculture, hukum dan kebijakan perikanan, sama kayaknya satu lagi itu enggak sih? Planktonologi ya. Planktonologi itu ngapain? Planktonologi itu kayak kita itu tahu Mbak, plankton-plankton apa yang menguntungkan dan merugikan suatu kolam atau tambak. Iya, jadi kalau misalnya ada plankton ini itu kayak merugikan, oh berarti harus kayak gak tempatnya di situ gitu. Oh Terus kalau gitu. menguntungkan itu bisa menambah apa gitu di air itu. Terus habis itu juga ada teknik sampling plankton. Oke, pakai planktonet nggak sih? Pakai planktonet gitu. Terus juga ada rumus-rumusnya kayak Mbak, kayaknya Mbak. Iya, tapi lupa. Baru Tapi semester di 1 loh. iya Mbak, soalnya tuh di planktonologi itu kan harusnya itu kan ada praktikum sama kuliah. Kuliahnya. Nah, ternyata itu di semesterku itu, di planktonologiku itu, praktikumnya itu kayak jarang gitu loh Mbak. Oh iya. Nah, soalnya Pandemi kali ya. ya kayak kan nggak bisa kan kalau misalnya online plankton terus planktonet kan nggak bisa, jadinya praktikumnya kayak nggak ada gitu Mbak, Anden nggak ada, jadi kayak apa ya, belum belum bisa praktekin langsung gimana caranya menggunakan planktonet. Tapi SKS-nya masuk nggak yang praktikum itu? Masuk nggak? Masuk, tapi nggak praktikum sama sekali. Iya, ya Sedih ya. dosennya sih kan dia. Sedih banget karena nggak bisa langsung mendalami. Kayaknya belum afdol juga ya kalau misalnya kita nggak praktikum. Iya. Terus nanti di semester kedua kamu udah tahu belum bakal ngambil mata kuliah apa aja? Di semester 2 ini kebetulan udah ada sih Mbak, udah ada paketnya. Matkul apa. Jadi yang KRS itu aku mulai ngambil mata kuliah yang terserah aku itu pas semester 3. Jadi pas semester 2 ini masih ada paketan dan itu masih sekelas gitu loh Mbak. Masih belum dipisah-pisah. Karena ada mata kuliah pilihan juga ya. Ya, jadi Berapa SKS? kayaknya 24, 22 gitu. Wow. Banyak loh itu 24. Kamu bisa nggak tidur nanti? Yang kemarin semester 1 kayaknya 22 deh Mbak. Pantesan ya kamu tambah kurus ya di ini. Terus liburan jadi menggemukkan diri. Iya, emang sengaja Mbak kayak gitu.
Iya, karena SKS 24 itu SKS paling maksimal loh. Jadinya pasti nggak tidur kamu kalau isinya praktikum-praktikum kayak gitu. Iya Laporan. Mbak, yang praktikum kemarin aja cuma biologi aja laporannya kayak gak tidur gitu kan. Ideologi itu wis keren banget sih. Laporannya tulis tangan. Alhamdulillahnya Mbak. Cuma ngetik. Tapi kayak aku dibilangin sama teman-temanku yang apa nggak dia itu kayak laporannya itu kayak tulis tangan tuh kayak ya gimana ya. Jadi aku bersyukur aja kayak misal masih ngetik terus masih dikit walaupun setiap minggu juga masih ada praktikumnya terus video itu juga ya udah lah ya gitu. Alhamdulillah. Kalau nggak salah besok udah mulai masuk lebih banyak materi yang biologi nggak sih? Iya kayak vertebrata air gitu Mbak. Udah ada vertebrata air, berarti nanti kamu juga akan mempelajari selain ikan. Pastinya itu. Terus ada apa lagi? Terus ada biokimia. Wah, biokimia. Wow. Oke. Mantap tuh. Udah bisa dibayangkan. Terus apa lagi? Sosiologi dan penyuluhan perikanan. Oh, ada. Hmm. Udah mulai ya penyuluhan-penyuluhan gitu. Penyuluhan iya kan suka. Terus ada pengantar oceanografi. Wih, keren tuh udah mulai osean-osean. Ocean tuh kayak menyeluruh gitu nggak sih Mbak? Lebih mempelajari tentang ekologi maritim gitu. Ekologi perairan laut. Tapi Terus nanti dalam banget sih itu. iya. Terus ada ekologi perairan. Nah, mantap. Jadi saling berkaitan gitu. Tapi kok ini kok praktikum semua apa ini? Iyalah. Itu jelas sekali ya mata kuliah yang berbau-bau praktikum itu. Jadi kayak baca praktikum aduh apa ini nggak bisa. Burem. Burem. Kelihatannya udah kayak suram ya. Suram banget Mbak, aduh. Ada berapa tuh? Ada berapa SKS yang praktikum? 7 Mbak praktikumnya ya. Wow, itu bisa beneran nggak tidur kalau misalnya seminggu praktikumnya 7. Ya iya Mbak, ini beneran kan? Ya nggak tahu loh kamu yang ambil SKS. Terus ada bahasa Indonesia. Ya, masih ada pasti mata-mata kuliah umum gitu masih ada pastinya. Oh iya, itu semester 1 itu aku banyak Mbak, jadi SKS-nya banyak makanya. Tapi udah lumayan lah ya, udah mulai beradaptasi dengan perpindahan yang tadinya siswa sekarang jadi mahasiswa, ya. Dan aku ngerasain apa ya Mbak, kayak kan dulu kan jadi siswa kayak buka dikit Google, itu bukanya Wikipedia. Nah, pas mahasiswa ini yang paling bikin itu kayak gak boleh apa buka Wikipedia, bukanya itu harus jurnal, tugas scholar, terus jurnal, itu jadinya kayak terus yang paling itu bikin daftar pustaka. Kenapa? Wah, ribet Mbak, kayak daftar pustakanya itu harus kayak apa ya, harus beneran ada kutipannya, terus ditulis daftar pustakanya. Jadi ribet gitu. Oh, maksudnya sejenis ini ya, pas bikin laporan harus ada catatan kakinya gitu ya? Ya, terus tapi ya lama-kelamaan sih bisa sih. Nah, alhamdulillah. Pernah nggak laporannya ditolak sama asdosnya? Asprak sih Mbak. Ya asprak. Pertamanya itu kayaknya sih emang aspraknya itu kayak maklumin gitu loh Mbak. Pertamanya itu ya kebetulan aku tuh dapat asprak yang lumayan baik. Wih, bisa dikacengin nggak?
Ya, Bisa dikecengin nggak? tapi ya kayak gitu Mbak, apa kayak pertamanya itu kan bisa sih apa ngelihat juga contoh punyanya Masnya gitu. Hmm. Terus ini kayak gini, ini kayak gini. Nanti kalau misalnya ada kutipan kamu tulis aja ya, nanti masukin ke daftar pustaka gitu. Terus kalau misalnya udah kekumpul semua laporannya, itu juga dicekin sama Masnya. Hmm. Terus juga kita bisa ngelihat juga hasilnya dari teman-teman gitu. Terus dibilangin ini yang salah ini ya, ini yang salah, ini yang benar kayak gini. Nanti di laporan selanjutnya usahain udah bener kayak gini ya dek gitu. Tapi aspraknya baik nggak sih? Baik mbak. Baik Ya ya. ada yang baik, ada yang kurang baik. Cuma ya emang baik semua sih. Ya, kan itu sebenarnya meskipun ada asprak yang sedikit ngegas pastinya kan karena untuk kebaikan biar kamunya bisa belajar juga toh. Iya. Oke, seru banget tuh kayaknya jadi maba aquaculture. Udah banyak hal yang kamu pelajarin. Padahal dulu kayaknya kamu juga nggak ini ya, nggak suka banget 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 sama biologi. Banget. Kamu jangan-jangan kena karma tuh sama aku tuh. Mbak aku kan kak. Ya enggak lah ya. Emang jodohnya aja ketemunya di aquaculture dan klik banget gitu ya. Banget. Kamu ini nggak sih, ngerasa nggak sih kalau misalnya ketika sekarang jadi maba dengan kayak dalam tanda kutip angkatan corona, jadi kan semuanya masih online. Kamu rasanya seneng apa nggak seneng? Kira-kira suka dukanya apa jadi maba online karena masih pandemi? Kalau maba online kan semuanya online ya mbak, kayak Hmm. mata kuliah gitu. Terus yang nggak enak sih praktikumnya, soalnya praktikumnya itu kan individu. Nah, Hmm. kalau pas offline itu nggak apa-apa sih mbak, soalnya emang di aquaculture itu dasarnya itu bukan biologi, yang di SMA sih kayak lebih dunia baru gitu mbak. Hmm. Yang sama yang di SMA itu cuma pas planktonologi fotosintesisnya itu Hmm. kayak beneran di SMA, tapi selebihnya dari itu benar-benar kayak dunia baru gitu. Dan kalau misalnya kalian memilih ke aquaculture itu, kalian juga nggak bakalan nyesel karena aquaculture itu menghasilkan alumni-alumni yang banyak. Jadi kalian soalnya alumni yang lulus dari aquaculture itu alhamdulillah banyak yang jadi sukses gitu.